masih budaya Hindu terus peralihan ke Islam. Nah itu juga memang ada tradisi-tradisi, atau misalnya jauh sebelum Hindu itu malah ada yang namanya budaya-budaya shaman tuh apa ya, semacam dukun gitu. Jadi kalau dalam sistem kepercayaan dunia itu, saya belajar agak ini ya, tentang agama dunia, kenapa bisa ada agama. Itu juga salah satunya adalah yaitu bentuk bisa ada dukun itu, kenapa bisa seperti itu, bisa pendekatannya adalah antropologi gitu. Cuma bukan pada kenapa dukun kok bisa tahu ini banyak gitu bla bla bla, itu nanti perspektifnya beda tergantung kita mau pakai apa. Kalau perspektif agama tentu nanti akan beda lagi bahasannya. Gitu. Kalau saya nggak bisa jawaban secara sosial tadi, karena memang manusia itu punya kecenderungan untuk ini ya, ingin mengetahui sesuatu apa yang kita was-was, masa depan itu sesuatu yang kita selalu penasaran gitu ya. Dan dukun itu salah satunya caranya dianggap bisa mengetahui gitu kan. Nah itu lebih ke perspektif sosial sama antropologi, nanti ada bahasannya sendiri. Tapi kalau misalnya pendekatan agama nanti akan beda lagi gitu teman-teman. Dukun beranak. Ya oke. Lanjut ya, ada lagi yang mau nanya? Ini kayaknya yang interaksi sosial setengah lagi deh, minggu depan lagi ya, kayak waktunya nggak cukup, tinggal setengah jam lagi. Oke ya, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutkan ya, interaksi sosial. Oke, terkait dengan interaksi sosial, ini memang teman-teman pastinya setiap hari itu berinteraksi. Jadi berinteraksi namanya membangun hubungan gitu ya, dengan satu manusia dengan yang lainnya. Jadi interaksi ini bisa antar individu, antar kelompok juga, bahkan antar negara dan bangsa gitu. Apalagi di Taiwan ya, kita tiap hari ketemu dengan orang-orang dari negara yang berbeda gitu. Kemudian mungkin kalau tingkatan pemerintah itu juga gitu, interaksi antara Indonesia dengan Taiwan atau yang lain-lainnya itu juga ada. Kemudian kenapa bisa ada interaksi? Ini karena memang adanya rasa saling membutuhkan antar manusia, sehingga menciptakan kebutuhan untuk saling berinteraksi gitu. Kalau misalnya dari perspektif politik itu biasanya kita sebutkan bahwa kenapa kita berinteraksi itu karena ada kepentingan. Kepentingan itu apa? Misalnya kepentingannya, kenapa saya kok pergi ke pasar? Kalau dari perspektifnya karena kita punya kepentingan untuk membeli makanan, beli bahan-bahan makanan untuk dimasak gitu. Jadi ada punya tujuan gitu ya, ada tujuan tertentu orang berinteraksi. Terus, nah kenapa ada pertanyaan, kenapa kita jadi TKW? Wah itu juga termasuk mbak. Ada interaksi sosialnya gimana? Faktor-faktornya. Nah ini kenapa bisa ada faktor-faktor jadinya interaksi sosial? Pertama, tindakan sosial ya. Tindakan sosial ada namanya tindakan rasional instrumental, terus rasional berorientasi nilai, terus ada tindakan tradisional, terus ada juga tindakan afektif. Yang kedua itu ada namanya kontak sosial. Kontak sosial oleh pihak yang berkomunikasi, kemudian kontak sosial ketika proses komunikasi gitu. Ini maksudnya apa? Ini bahasanya memang agak kompleks ya. Oke. Maksudnya tadi bisa teman-teman baca di halaman 47 ya. Ini sambil saya buka juga. Karena ini agak panjang. Jadi kalau tindakan rasional instrumental itu tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Jadi ini pelaku memperhitungkan keberhasilan dari sejumlah tindakan yang dipilih. Jadi misalnya contohnya memilih jurusan di SMA atau milih kuliah gitu ya, jurusan kuliah, itu pertimbangannya karena cita-citanya mau apa, jadi apa, nanti kerjanya mau apa, atau misalnya punya minat atau bakat apa gitu ya. Kemudian tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Contohnya tindakan-tindakan yang bersifat agamis bercampur mistis, tahayul, atau berdasarkan agama tertentu. Nah itu tadi misalnya kalau di Jawa itu kental sekali ya. Dulu ingat saya pas zaman pasca gempa Jogja
itu saya pernah menemani teman saya orang Jepang penelitian antropologi gitu ya, bagaimana orang Jawa mempercayai tentang masalah gempa gitu. Jadi walaupun misalnya background mereka adalah agamanya Islam ya, tapi masih percaya misalnya bahwa wah bisa ada gempa itu karena Nyi Roro Kidul marah, nah, itu ada masih. Atau misalnya kenapa ada gempa, ada naga gitu, ada naga dari laut selatan mau ke Merapi gitu, itu ada juga hal-hal seperti itu ya, menarik. Kemudian tindakan tradisional, ini tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Contohnya itu terkait dengan upacara atau tradisi untuk melestarikan kebudayaan leluhur gitu ya. Nah ini contohnya juga macam-macam ya. Misalnya kalau di Jawa masih ada kayak upacara-upacara gitu ya, upacara sesajen segala macam. Terus kalau di Jogja itu ada apa tuh namanya, setiap satu surah gerebekan ya, apa gerebek apa namanya, saya kok lupa istilahnya ya, orang Jogja nih. Gerebek Maulidan ya, gerebekan ya, bener ya, gerebekan. Nah itu gerebekan itu kalau misalnya dilihat dari perspektif orang-orang yang sangat logis gitu, misalnya rasional sekali, ngapain sih kok orang pada rebutan makanan gitu. Ada juga kenapa sih orang harus ke laut selatan terus buang-buang makanan, ya itu ada juga. Ini karena mungkin lebih karena tradisi gitu ya, perspektifnya tadi tindakan tradisional gitu ya. Jadi tiap-tiap budaya daerah-daerah tertentu tuh macam-macam ya gitu, kebiasaan mungkin kadang kalau kita lihat dan menggunakan logika itu akan terasa berbeda gitu, karena memang terkait dengan tradisi gitu ya. Misalnya termasuk di Jogja, saya ingat keraton itu setiap berapa waktu mereka mandiin keris. Nah, saya mikir ngapain harus dimandiin kerisnya gitu. Nah ini karena memang tradisi-tradisi gitu ya. Terus lanjut, tindakan afektif. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang berdasarkan perasaan atau afeksi atau emosi. Nah tadi ditanya apa itu afektif. Afektif tadi deh ya, berupa respon perasaan gitu ya, atau emosi-emosi. Contoh tindakan-tindakan yang misalnya karena kita merasa tersinggung terus langsung marah-marah gitu, atau misalnya karena tindakan abis dengar berita gembira gitu, misalnya wah menang lomba apa, atau menang menang apa ya, macam-macam lah, atau bisa dapat hadiah ngirim kuis gitu ya. Terus tindakan menolak karena benci, jatuh cinta. Oh ya, ini siapa nih yang jatuh cinta, itu juga termasuk tindakan afektif gitu ya, karena emosi gitu. Tindakan emosi ya, kalau jatuh cinta tuh kayak apa ya, jatuh cinta bunuh diri, oh ya itu di banyak sekali ya kasus tindakan-tindakan yang itu karena pengaruh emosi gitu ya, mungkin karena saking sedihnya diputusin terus akhirnya bunuh diri, itu juga ada. Nah ini banyak ya, tadi sebut tentang tindakan-tindakan sosial. Kemudian yang kedua, kontak sosial ya. Kontak sosial itu ada kontak sosial oleh pihak yang berkomunikasi. Ini ada dua macam ya, kontak langsung oleh komunikator atau yang pengirim pesan gitu ya, yang berkomunikasi dengan pesan langsung pada pihak yang mendapat pesan, baik dengan tatap muka atau alat bantu. Kemudian kontak tidak langsung, yaitu yang pengirim pesan menyampaikan pesannya pada penerima pesan dengan perantara pihak ketiga. Nah, lanjut lagi, kontak sosial ketika proses komunikasi itu ada kontak primer, itu maksudnya di awal komunikasi sosial saja. Kemudian kontak sekunder itu terjadi jika pesan komunikator disampaikan pada penerima pesan dengan pihak ketiga atau mediator. Dan yang ketiga ada komunikasi sosial juga. Ini ada, kalau misalnya teman-teman lihat di halaman 48 ya, bisa sambil baca. Ini ada bagan ya, bagaimana proses komunikasi. Jadi ada mulai dari pengirim pesan, kemudian mengirimkan pesan melalui media, kemudian diterima, ditangkap oleh penerima pesan. Jadi bisa yang mengirim pesan bisa individu atau kelompok, medianya bisa dengan gerakan badan, kata-kata segala macam.
kemudian melalui radio juga bisa ya, radio, TV, telepon, segala macam, kemudian diterima oleh penerima pesan. Nah ini nanti si penerima pesan ini akan memberikan umpan balik gitu. Misalnya setelah melihat tayangan sinetron apa, terus feedbacknya adalah misalnya nangis-nangis gitu, terharu, sedih, tadi ya Pak, tindakan efektif itu ya. Atau misalnya Pak suka nonton ini nggak, nonton film terus nangis sendiri atau malah sedih ikutan marah atau apa, itu juga macam-macam gitu. Terus lanjut lagi ya, hingga 15 menit nih. Oke, bentuk interaksi sosial, interaksi yang mendorong munculnya lembaga, kelompok, organisasi sosial. Ini yang pertama, bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Interaksi antara individu dengan individu lain ya, jadi masing-masing kita dengan orang lain. Kemudian ada antara seseorang perseorangan dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok, itu ada interaksi. Kemudian kalau melihat proses berlangsungnya, ada namanya istilah imitasi. Jadi barang-barang imitasi itu apa? Barang-barang meniru, barang-barang tiruan. Imitasi itu merupakan tindakan meniru orang lain baik dalam perilaku maupun sikap sehari-hari. Gampangnya gini, dulu sempat rame kan kalau misalnya infotainment itu siapa tuh, Cinta Laura ya, jadi ikut-ikutan agak-agak yang hujan becek, naik becek apa, lupa saya, becek hujan naik ojek ya, itu bisa gitu. Terus ya banyak-banyak ya, ada misalnya siapa tuh yang bulu mata petir apa, umbul apa kok itu saya lupa. Nah, itu banyak ya, saya imitasi, ada orang niru siapa, biasanya memang dari artis gitu yang paling ada, atau public figure ya, atau orang-orang terkenal, itu biasanya meniru dari situ. Terus juga ingat saya pas zaman SMP kan seneng banget dengan berbagai macam boy band itu, atau misalnya artis-artis siapa, itu tindakan menirunya banyak gitu. Oh ya, Jambul Khatulistiwa, Syahrini, saya lupa ingatnya apa tuh, jambu rambut apa. Terus ada yang kedua, identifikasi diri, yaitu pengenalan diri yang sangat terkait dengan peniruan imitasi gitu ya. Ini kadang tadi saya bilang kadang suka mengidentifikasikan diri nggak nih, kenal nggak sama diri sendiri. Kadang kalau saking pengennya kita niru orang lain, kadang kita suka lupa kita aslinya gitu. Sejatinya saya, karakternya saya itu seperti apa. Ini ya, kadang memang sangat sering apa ya, kalau menurut saya pribadi memang terutama ketika kita nggak di negeri sendiri ya, di luar negeri, itu perasaan untuk identitas pribadi itu lebih kuat. Saya merasanya lebih gitu, mencari diri bahwa yang namanya identitas saya adalah orang Indonesia, saya muslimah, terus saya mahasiswa kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kadang kita nggak lupa mengidentifikasikan diri, kadang kita ya penting ikut aja deh, jadi meniru apa yang ada di lingkungan kita. Misalnya orang-orang Taiwan gini ya, kita ngikut sama orang-orang Taiwan gitu. Itu macam-macam. Terus ada yang selanjutnya, ada sugesti pandangan, yaitu pandangan atau pendapat yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dapat diterima dan menjadi pendorong. Terus ini ya, sugesti itu maksudnya kita menanamkan gitu ya, pendapat-pendapat kita kepada orang lain gitu ya, meyakinkan orang lain lah istilahnya. Terus lanjut ada simpati juga ya. Simpati bukan provider telepon. Simpati itu adalah proses kejiwaan di mana individu merasa tertarik kepada orang lain karena sikapnya, penampilannya, wibawanya gitu. Jadi saya bersimpati pada Anda itu artinya dia tertarik pada kita, maksudnya apa? Maksudnya adalah entah karena atau misalnya kita simpati sama orang lain mungkin karena kebaikannya, karena gantengnya karena cantiknya, itu macam-macam. Kemudian ada juga namanya empati. Empati itu mirip-mirip dengan simpati, tapi nggak cuma perasaan saja, tapi dibarengi dengan aksi gitu ya, atau perasaan dan gerakan tubuh yang sangat dalam. Kadang berempati itu dengan tindakan yang nyata. Misalnya ada kejadian bencana alam gitu ya, kita ikut turut bersimpati, turut bersedih gitu ya. Bersimpati maksudnya ya turut bersedih karena ada bencana.